Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 metodologi pendidikan matematika yang beranggotakan Nungki Failasofah NIM 2018-012, Evit Wahyu Fitria Angsori NIM 2018-35020, Dia Adina Tailasani NIM 2018-35030. Yang akan kami presentasikan di sini yaitu hasil analisis wawancara guru dan siswa beserta angka siswa yang kami lakukan di SMK Negeri 2 Pati. Di sini kami akan menyampaikan analisis hasil wawancara guru, analisis hasil wawancara siswa, dan analisis hasil angka siswa. Yang pertama, analisis hasil wawancara guru. A. Proses, hasil, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebelum proses pembelajaran, guru membuat RPP setiap semester. Setelah proses pembelajaran, RPP yang dibuat akan dievaluasi kembali dan diselesaikan dengan karakteristik siswa. Dalam proses pembelajaran, penyampaian materi menggunakan video yang diupload di YouTube, Google Classroom, serta menggunakan aplikasi belajar yang biasa digunakan baik serta ketika pembelajaran offline atau online. Yang kedua, hasil belajar untuk per kelas sudah memenuhi target. Namun, untuk hasil belajar seluruh kelas yang diajar tidak bisa diukur secara umum karena per kelas tugas yang diberikan berbeda disesuaikan dengan keadaan kelas dan psikologi siswa. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran yang dilakukan adalah diberi angkat per minggu, yaitu angkat psikologi siswa, sehingga guru bisa mengetahui perkembangan psikologi siswa dan juga bisa mengevaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Selain itu, setelah akhir pertemuan tiap per minggu dari semua kegiatan baik tugas dan diskusi akan direview guru dan diberikan kunci jawaban. B. Metode dan model pembelajaran. Metode. Selama pembelajaran daring, guru sering menggunakan metode diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui keaktifan siswa. Untuk kelas yang tidak aktif, sebelum pembelajaran siswa diberi kuis sehingga akan muncul siswa yang tidak aktif untuk belajar terlebih dahulu. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran konseptual, di mana lebih mengembangkan ilmu siswa seperti discovery learning, PJBL atau project based learning, dan meaningful instruction design atau MID. Yang C, sumber dan media pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan yaitu LKS, modul yang dibuat sendiri oleh guru matematika, internet. Selain itu, guru juga memberi materi dari buku kuliah dan juga sharing dengan rekan kerja atau teman organisasi, teman kampus, untuk mengetahui update materi yang ada. Selain itu, guru juga mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk media pembelajaran belum diperlakukan dalam belajar daring karena masih menggunakan video dalam proses belajar. Selain untuk materi yang membutuhkan media belajar yaitu bab yang berkaitan dengan geometri. Kemudian yang D, kesulitan dan hambatan. Hambatan yang dialami guru adalah kurangnya waktu dalam pemberian materi karena waktu yang singkat namun materi yang diajar banyak. Kemudian materi yang paling sulit dari semua materi yang baru diajarkan untuk saat ini adalah logaritma karena banyaknya sifat dari logaritma sehingga siswa kebingungan dalam menerapkan sifat ke soal yang diberikan. Selain itu, untuk kelas 12 yang sulit adalah di materi 3 dimensi karena kurangnya daya imajinatif siswa. Yaitu sekarang selanjutnya part 2, analisis hasil wawancara siswa. Setelah kami memberikan link berupa Google Form untuk wawancara siswa, terdapat 27 koresponden yang terdiri dari kelas 10 sebesar 55,6%, kelas 11 sebesar 0%, dan kelas 12 sebesar 44,4%. Berikut kesimpulan dari hasil analisis kebutuhan siswa. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran matematika yang dilakukan Bapak atau Ibu guru? Dijawab, lebih dari separuh responden mengatakan bahwa pembelajaran matematika cukup baik, menyenangkan. Akan tetapi,
Karena sekarang pembelajaran sedang daring, responden lebih sulit memahami hanya lewat tulisan dan atau video tanpa tatap muka langsung. Pertanyaan kedua, kesulitan apa saja yang kamu alami dalam belajar matematika? Jawab, dalam belajar matematika, banyak responden mengatakan bahwa dalam memahami materi mereka merasa sulit karena banyaknya rumus dan banyaknya cara menyelesaikan, sehingga mereka kebingungan untuk menggunakan rumus dan cara penyelesaiannya. Apalagi di saat daring seperti ini, mereka semakin tidak memahami dengan hanya melihat video. Untuk materinya yaitu aljabar, bangun 3 dimensi, logaritma, persamaan mutlak, dan logika matematika. Dan ketiga, apa harapanmu ke depannya untuk model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika? Model pembelajaran di sini yaitu cara guru mengajar di dalam kelas. Dijawab, untuk kedepannya siswa lebih menginginkan pembelajaran yang tidak terburu-buru. Dalam menjelaskan, sebab tidak semua siswa paham secara bersamaan. Selain itu, siswa ingin di dalam pembelajaran tidak hanya serius, tetapi perlu juga diselingi dengan permainan agar pembelajaran tidak membosankan. Pertanyaan keempat, apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan media atau alat bantu dalam mengajar dan efektifkah? Dijawab, menurut sebagian besar responden, Bapak atau Ibu guru menggunakan media dan itu efektif. Biasanya Bapak atau Ibu guru menggunakan Google Classroom, YouTube, Microsoft Word, dan juga Teams. Pertanyaan kelima, apakah kamu sering mengevaluasi hasil belajarmu? Misalnya kamu berusaha meningkatkan hasil belajar atau memperbaiki materi yang belum bisa, dan lain-lain. Dijawab, untuk jawaban responden, sebagian ada yang mengevaluasi seperti mencoba kembali dan mencari materi melalui Google, konsultasi dengan guru pembimbing, dan mencoba untuk mengerjakan kembali namun dengan mengubah soalnya sedikit. Serta sebagian lagi responden memilih untuk tidak mengevaluasi kembali hasil belajar. Pertanyaan ke-6, menurutmu media atau alat pakai apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika saat ini? Jelaskan. Dijawab, kebanyakan responden lebih membutuhkan aplikasi belajar, yaitu misalnya Google Classroom, YouTube, atau juga media yang berupa games agar mereka tidak bosan. Part 3, analisis hasil angket siswa. Setelah kami memberikan link berupa Google Form untuk wawancara siswa, terdapat 28 responden yang terdiri dari kelas 10 sebesar 60,7%, kelas 11 0%, dan kelas 12 sebesar 39,3%. Berdasarkan data angkat siswa SMK Negeri 2 Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas siswa mempunyai semangat dan mempunyai motivasi untuk belajar matematika. Yang kedua, lebih dari separuh siswa menjawab matematika itu tidak sulit untuk dipahami, serta mereka akan senang jika Bapak atau Ibu guru mau mengulang materi yang sulit mereka pahami. Yang ketiga, mayoritas mereka tidak setuju jika hanya LKS dan modul saja yang digunakan Bapak atau Ibu guru untuk bahan sumber belajar, karena mereka akan bersemangat jika Bapak atau Ibu guru juga menggunakan media sebagai tambahan sumber belajar. Yang keempat, semua siswa sangat setuju bahwa belajar matematika sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sebagian besar siswa mengatakan bahwa setelah pembelajaran selesai, Bapak atau Ibu guru akan menanyakan tentang materi matematikanya. Sudah paham atau belum? Paham. Sorry. Yang kelima, sebagian besar siswa mengatakan bahwa setelah pembelajaran selesai, Bapak atau Ibu guru akan menanyakan tentang materi matematikanya. Sudah paham atau belum paham? Yang keenam, mayoritas siswa akan bertanya jika materi yang dijelaskan itu sulit. Lalu jika ada teman yang sedang bertanya, mereka akan mendengarkan. Sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, selaku saya mohon maaf. Dan untuk dari kami tim, kami juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.